Rizky Aulia Lahai. Saya Latria Sekali. Saya Dinda Putri Fatima. Saya Nisbah Nelson Waga. Kami akan mempraktekkan Senang Sibuyung Bentuk Cerita. Sibuyung Bentuk Cerita dengan judul Sasakala Gunung Tangkuban Parahu. Di kaki Gunung Tangkuban Parahu terdapat sebuah desa. Setiap hari penduduk desa menyambut pagi dengan gembira. Di desa tersebut hiduplah Sang Kuria, putra dari Dayang Sumbi dan seekor anjing kesayangannya yang bernama Tumang. Pagi itu, Sang Kuria sedang bermain bersama Tumang, kucing, dan hewan lain. Mereka bermain kejar-kejaran dan melompat kecil. Tidak lama kemudian, saat sedang asik bermain, Sang Kuryang dipanggil sang ibu. Sang Kuryang yang mendengar itu akhirnya berlari kecil menghampiri ibunya. Sang Kuryang, tolong carikan kayu dan hati rusa di hutan, ucap Dayang Sumbi kepada sang ibu. Mendengar perintah itu, Sang Kuryang bergegas menuju hutan. Panjang perjalanan, angin berhembus kencang, membuat pohon-pohon bergoyang. Sang Kuryang memperhatikan sekitar, melihat pohon yang terus tertiupan. Sepanjang perjalanan ke hutan, Sang Kuryang ditemani oleh Tumang dan burung-burung kecil. Mereka berterbangan di langit seakan menemani perjalanan Sang Kuryang. Tumang, ucap Sang Kuryang sambil melambaikan tangannya memanggil Tumang. Kau carilah rusa, dan aku akan mencari kayu. Di tempat lain, Dayang Sumbi sedang asik merenung dengan perasaan tidak enak hati. Sementara sang ibu merenung, Sang Kuryang dengan semangat mengumpulkan kayu. Setiap kali menemukan kayu yang bagus, ia akan membungkuk untuk mengambilnya dan mengangkatnya dengan penuh tenaga. Ia mengumpulkan kayu dengan hati-hati, memikulnya ke pundak dan membawanya kembali ke rumah. Tiba-tiba, ia melihat Tumang kembali tanpa membawa hewan buruan. Perasaan marah muncul dalam diri Sang Kuryang. Ia memukul Tumang beberapa kali. Beraninya kau kembali tanpa hewan buruan, ucap Sang Kuryang. Kemarahan yang muncul dalam diri Sang Kuryang tanpa sadar telah membuat ia memburu Tumang, hewan kesayangan milik ibunya. Sang Kuryang amat menyesal. Ia menyadari perbuatannya. Dengan lirih ia berkata, "Oh Tumang, maafkan aku yang tidak sengaja membuat kamu terluka. Aku bersikap gegabah karena rasa marah yang muncul di dalam diriku." Saat pulang ke rumah, Dayang Sumbi mengetahui hal itu dan ia merasa sangat marah. Ia memukul kepala putranya Sang Kuryang. Sang Kuryang berlari dari rumahnya. Dia kabur sejauh-jauhnya. Di perjalanan, dia merasa lapar. Dia melihat sebuah pohon besar yang terdapat buah yang sangat banyak. Karena rasa laparnya itu, Sang Kuryang akhirnya menghampiri pohon-pohon tersebut. Namun ia harus melewati sebuah sungai yang di atasnya ada banyak sekali batu. Ia berjalan melompat melewati batu tersebut sampai akhirnya ia berada di depan pohon yang penuh dengan buah. Ketika sampai di depan pohon tersebut, di depannya ada semak-semak yang bergoyang. Sang Kuryang kaget, apa itu? Lalu seekor harimau keluar dari semak-semak
dan menerkam sang Kuryang. Harimau tersebut menyerang sang Kuryang dari kanan kiri. Sang Kuryang menghindarinya dan melawannya hingga harimau itu tewas di tangan sang Kuryang. Waktu berlalu cepat, kini sang Kuryang sudah menjadi pemuda yang kuat dan cerdas. Ia kemudian memutuskan untuk kembali ke desa. Sang Kuryang berjalan dengan rasa bangga menuju desa. Dalam perjalanannya, sang Kuryang bertemu dengan Dayang Sumbi. Namun ia tidak mengenali kalau Dayang Sumbi adalah ibunya. Mereka berdua berjalan mengelilingi desa bersama-sama. Sang Kuryang rupanya jatuh hati pada Dayang Sumbi dan mengajaknya untuk menikah. Namun, Dayang Sumbi menolak pernikahan tersebut dan memberi syarat. Jika kamu ingin menikah denganku, buatkan aku perahu besar dalam semalam. Sang Kuryang pun menyanggupi permintaan tersebut. Ia lalu berlari menuju ke hutan dan mulai membuat perahu sesuai permintaan Dayang Sumbi. Tak terasa matahari bentar lagi terbit. Dan sang Kuryang hampir menyelesaikan perahu. Melihat hal tersebut, Dayang Sumbi merasa takut. Ia berencana menggagalkan perahu buatan sang Kuryang. Diam-diam, ia masuk ke dalam perahu dan menghancurkan bagian perahu tersebut. Ia merasa marah dan kecewa pada Kuryang. Sang Kuryang hanya bisa berdiam, berjalan dengan lesu, lalu tertunduk sambil menghembuskan menikahi Dayang Sumbi yang tidak lain adalah ibunya sendiri. Sekian